Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah tsumma usolli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para sahabat dimanapun berada, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga, diraksa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kali ini saya sedikit akan mengomentari salah satu YouTuber yang sedang viral di YouTube, baik di TikTok dan di media sosial lainnya, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Mahis Al-Bantani. Beliau adalah salah satu YouTuber yang sedang viral. Viralnya beliau itu salah satunya dengan sikap pernyataan sebagai ahli mengkritiki orang lain. Dan tidak tanggung-tanggung beliau mengkritiki ulama-ulama nasional, ulama-ulama sepuh, bahkan ulama yang punya karangan-karangan kitab yang sudah meninggal, ulama-ulama sepuh yang sudah meninggal dikritiki oleh beliau. Mengenai tentang kritik, ya kita boleh-boleh saja untuk mengkritik. Akan tetapi lebih bagus mengkritiki dengan sikap kritikan yang membangun, bukan mengkritiki sikap yang menjatuhkan orang lain. Apalagi misalnya menjatuhkan sepuh-sepuh, ulama-ulama sepuh yang punya karangan kitab-kitab banyak, yang sudah meninggal lagi. Luar biasa ini beliau nih. Santai beri rokok. Ya sedikit saja saya mah bukan ahlinya mungkin ya, tapi sedikit saja ikut nimbrung ya. Ikut nimbrung di dalam hal ini. Karena penilaian saya ini sedikit kurang pas ketika mengkritiki. Apalagi kritikannya itu terhadap ulama-ulama sepuh, bahkan apalagi ulama-ulama yang sudah meninggal dikritik. Dan kritikannya itu melihat dalam videonya itu antara maslahat dan mafsadat, itu banyak mafsadatnya. Secara penilaian saya melihat video-video beliau itu Al-Mukarram Al-Ustadz Mahis Al-Bantani. Mengenai tentang kritikan Al-Mukarram Ustadz Mahis Al-Bantani, mengenai kritikan ulama-ulama sepuh, apalagi ulama-ulama yang sudah meninggal, itu sangat disayangkan menurut saya. Walaupun secara pribadinya, dengan kritikan pribadinya itu bagus, biar tidak membodohi umat. Kata beliau, pemahaman beliau, pemikiran beliau. Akan tetapi pemahaman, pemikiran, kritikan diri sendiri itu belum tentu
pendapat atau bagus menurut orang lain. Itu harus dipikirkan sampai itu. Jangan kita mengkritiki orang lain itu bagus secara diri kita sendiri. Akan tetapi harus berpikir menilai apakah ini bagus. Apakah masyarakat ini menerima dengan kritikan diri kita sendiri itu. Hati-hati dengan kritikan terhadap orang lain, apalagi para alim ulama. Apalagi ulamanya sudah meninggal. Kalau segi secara kritik, ya kita boleh-boleh saja mengkritik. Dan berpikirkah kita mengkritiki orang lain, terus kita dikritiki juga oleh orang lain, yang kritikannya itu misalnya antara maslahat dan mafsadat itu lebih banyak mafsadat. Dan melihat dari video-video Al-Mukarram Al-Ustad Mahes Al-Bantani, beliau itu melihat secara analisis saya itu orangnya suka mengkritik orang lain, tapi ketika dirinya dikritik orang lain tidak mau. Seolah-olah paling benar, seolah-olah kritikan orang lain itu atau tanggapan orang lain itu tidak pas untuk dirinya. Intinya tidak sesuai. Suka mengkritik orang lain, tapi dirinya dikritik orang lain, panas, langsung merah wajahnya. Itulah tanda ciri apa kira-kira, sahabat? Saya berhati-hati, lebih banyak diam daripada banyak mengkritik. Karena saya melihat terus video ini, orang ya sangat berani mengkritik orang lain, apalagi para alim ulama, dan apalagi ulamanya itu sudah meninggal. Cuma dengan pemikiran saya, ini sudah dipikirkan ke depannya tidak gitu. Apakah ini maslahat, apakah mafsadat ini? Itu yang saya pikirkan hal ini gitu ya. Hanya ketika kritikan yang kedepannya banyak mafsadat, sangat disayangkan. Walaupun oleh dirinya sendiri itu benar dan untuk tidak membodohi masyarakat, itu pemikiran beliau, akan tetapi belum tentu dengan pemikiran orang lain, penilaian orang lain benar juga gitu. Yang jelas melihat dengan video-video tersebut, antara maslahat dan mafsadat itu banyaknya mafsadat. Artinya ejekan, hinaan
kepada beliau itu banyak, dan kritikan beliau itu banyak yang kurang diterima oleh masyarakat atau netizen. Hidup ini, sahabat dimanapun berada, hukum karma itu berlaku, sahabat. Maka hati-hati kita untuk mengkritik orang lain, apalagi mengkritik para alim ulama. Beliau salah satu mengkritiki ulama yang sudah masyhur dan sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal, kemasyhuran ulama itu tetap masih diamalkan, ya, ilmu-ilmunya oleh masyarakat. Seperti beliau yang mengkritiki kitab Jawahirul Ma'ani. Kitab Jawahirul Ma'ani, beliau mengatakan itu adalah kitab halu, dan saya yakin isi dari semua kitab Jawahirul Ma'ani yang beliau katakan kitab halu itu tidak semua halu. Kalau memang itu halu menurut dia, itu harus dipikirkan, sahabat, harus dipikirkan, harus diingatkan, sahabat. Apakah juga Al-Mukarram Al-Ustadz Mahes Al-Bantani bisa mengarang seperti kitab Jawahirul Ma'ani? Ya, saya mah berhusnudon saja. Berhusnudon dengan keilmuan Ustadz Mahes Al-Bantani, oke, tapi tidak akan sama seperti ulama yang sudah mengarang kitab Jawahirul Ma'ani dalam kemasyhurannya, baik dalam ilmu alatnya, ilmu sorobnya, ilmu balagonya, ilmu manteknya, mustalah hadisnya, dan lain sebagainya. Dan misalnya Ustadz Mahes Al-Bantani bisa mengarang seperti kitab Jawahirul Ma'ani, apakah kitabnya itu bisa diterima oleh masyarakat? Wallahu a'lam. Makanya berpikirlah dengan logis, berpikirlah dengan baik. Itu saja ya untuk Al-Mukarram Ustadz Mahes Al-Bantani. Semoga beliau bisa berpikir dengan pikiran yang luas, ada hati yang bisa merubah sikap yang lebih bijak, sikap yang lebih ketenangan di masyarakat. Mohon maaf bila perkataan saya ini sedikit menyinggung qalbu Al-Mukarram Ustadz Mahes Al-Bantani. Saya sebagai orang awam cinta dengan rasa kasih sayang terhadap umat muslimin wal muslimat. Salam silaturahmi, salam persaudaraan, salam kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.